Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk memimpin doa silakan ketua kelasnya, monggo silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai doa. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya absen dulu ya. Yang pertama, Hafid. Ya, gimana anak-anak? Ada yang tahu? Di perjalanan, Pak. Oh, masih dalam perjalanan. Ya, nggak apa-apa. Sahrul. Hadir. Ya, terima kasih. Bizar. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Irfan. Hadir, Pak. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan yang belum hadir nanti hari ini bisa menyusul ya. Untuk materi pada pagi hari ini tentang sistem rem hidrolik ya. Untuk mereview pelajaran yang sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa materi yang sebelumnya tentang rem mekanik ya. Bahwa rem mekanik itu dimiliki oleh sepeda motor ya, yang mana mempunyai fungsi untuk mengurangi kecepatan ya, mengurangi kecepatan dari laju kendaraan. Fungsi dan komponen ya yang terdapat pada rem mekanik itu yang pertama tuas rem ya, ini untuk digerakkan oleh kaki ya pada saat kita mengendarai. Kemudian di situ juga ada pegas pengembali yang ada kampas rem ya. Kampas rem ini berfungsi untuk menekan tromol. Ini anak-anak materi yang kemarin ya, yang minggu kemarin sudah saya sampaikan ya. Mungkin dari anak-anak masih ingat ya itu ya? Masih ya? Masih, Pak. Ya, terima kasih. Ini saya share screen dulu ya materinya. Kemudian anak-anak untuk materi sekarang ini tentang memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik ya. Ini kompetensi dasar yang nanti saya ajarkan pada tema ini. Ya, kemudian anak-anak nanti harapan saya dengan memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik ini, anak-anak bisa nanti praktek ya, mempraktekkan bagaimana membongkar pasang ya komponen dari sistem rem hidrolik, kemudian mengamati ya, kemudian mempelajari prinsip kerjanya, terus yang terakhir bisa menganalisa kerusakan ya. Ini yang paling penting ya, menganalisa kerusakan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini untuk selanjutnya nanti anak-anak coba perhatikan video pembelajaran yang saya tampilkan ini ya. Nah, ini coba diperhatikan. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengiriman yang sangat efisien. Pengiriman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengiriman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengiriman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama.
Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Kita lihat dulu ya, animasi, video animasi ini, coba diperhatikan dulu. Ya, saya jelaskan dulu ya, bahwa prinsip kerja rem cakram itu yang pertama mengacu kepada hukum Pascal. Ya, kita lihat bejana yang ada di sini. Ya, ini ada warna merah itu, ya. Itu apabila ditekan dengan tanda panah warna biru itu atau dikasih gaya, maka cairan yang ada di dalam bejana itu akan diteruskan ya tekanannya ya, diteruskan ke segala arah. Nah itu dengan jumlah besar tekanan sama, jumlah tekanan yang sama ke segala arah. Ini hukum Pascal yang pertama. Coba kita lanjutkan lagi gambar yang kedua. Ya, ini yang kedua, animasi yang kedua ini, yang pertama tadi posisi apa? Ada posisi seperti ini, bejana yang dua bejana ini kita hubungkan menggunakan selang ya. Jadi cairan yang berwarna biru itu mempunyai ketinggian yang sama. Ini kita umpamakan seperti reservoir, kemudian master cylinder dan kaliper. Jadi minyak rem itu posisinya seperti ini ya. Jadi permukaannya mempunyai tekanan yang sama. Kemudian kita lihat lagi setelah ada gaya dari atas ya. Ini kita umpamakan seperti kita menggerakkan handle rem. Jadi tanda panah itu adalah suatu gaya yang diberikan kepada bejana ini. Sehingga apa yang terjadi? Tempat bejana yang kedua ini ya, maka tekanan pada bejana satu akan diteruskan oleh cairan ya atau minyak rem itu dengan tekanan yang sama sehingga posisi bejana yang kedua ini akan naik ya. Naiknya ini apabila kita ukur maka sama dengan penurunan pada bejana yang kedua. Ini adalah merupakan prinsip kerja dari hukum Pascal yang diaplikasikan kepada rem hidrolik ya. Jadi pada saat ini ditekan pada handle rem, maka tekanan minyak rem itu akan diteruskan menuju kaliper dengan tekanan yang sama ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini merupakan gambaran dari sistem rem hidrolik. Yang pertama terdapat pedal atau handle rem. Ini ada pedal rem. Kemudian pada kaliper pada silinder master ini terdapat satu piston. Kemudian di sini juga ada seal ya. Kemudian ada pegas pengembali. Kemudian dihubungkan dengan selang ya menuju kaliper. Di kaliper ini terdapat piston ya. Kemudian terdapat juga kampas rem atau dispat ya. Kemudian di sini juga terdapat cakram. Ini merupakan sistem dari gambaran rem hidrolik. Coba kita perhatikan lebih lanjut ya. Kita nyalakan lagi. Coba diperhatikan anak-anak. Nah ini roda berputar, coba diperhatikan. Terjadi proses pengereman ya, handle rem kita tarik. Ya, nah, coba diperhatikan. Dari gambar ini setelah handle rem itu ditekan atau ditarik, ya, ini minyak rem yang ada pada master cylinder ini ditekan menuju ke kaliper ya. Dari kaliper ini karena tekanan minyak rem maka akan mendorong piston pada kaliper kemudian menekan kampas rem ya. Sehingga kampas rem yang pertama ini akan menekan piringan atau cakram ya. Mungkin nanti anak-anak untuk membuat kelompok ya, kelompok diskusi
ya untuk membahas tentang prinsip kerja dari rem hidrolik ya. Ini kita bagi kelompoknya ya. Nah, ini kelompok diskusi yang pertama itu 1 Fit, 2 Sahrul. Kelompok yang kedua itu ada Zidan, kemudian Riko Haji. Anak untuk mendiskusikan tentang permasalahan rem hidrolik yang sehari-hari timbul di masyarakat. Ya, coba dibacakan dulu pokok permasalahan yang ada. Silakan anak-anak salah satu membacakan. Coba di tag-nya ini. Pada sepeda motor Vario terjadi gangguan pada sistem rem hidrolik, yaitu saat berjalan tiba-tiba handle rem digerakkan berulang-ulang, pengereman untuk roda depan tidak berfungsi padahal kampas rem roda depan masih tebal. Temukan solusi pada masalah di atas. Terima kasih. Ini tadi dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Silakan. Apa pengaruh bila sistem rem kemasukan udara? Ini perlu didiskusikan ya dari kelompok 1 apa pengaruhnya ya ketika terjadi pemasukan udara pada sistem rem. Silakan untuk menanggapi kelompok 2. Saya Pak. Ya silakan. Bila sistem rem kemasukan udara, maka pengereman tidak bisa maksimal, walaupun rem digerakkan berulang-ulang, pengereman tidak pakem. Sekian Pak. Ya, jadi pada sistem rem ya, bila terjadi pemasukan udara ya pada sistem itu, maka akan terjadi permasalahan pada rem itu ya, jadi tidak bisa berfungsi dengan maksimal walaupun pada saat pengereman itu handle rem digerakkan secara berulang-ulang karena di dalam sistem itu terdapat gelombang udara yang mana ketika terjadi penekanan pada master silinder maka gelombang udara itu akan pecah ya menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mempengaruhi tekanan minyak rem di dalam sistem sehingga tekanan itu tidak bisa maksimal menekan piston pada kaliper sehingga pengeremannya tidak bisa maksimal atau pakem ya. Nah ini harus dikeluarkan ya, harus dikeluarkan gelombang udara pada sistem itu dengan cara membleeding ya. Mungkin dari situ ada pertanyaan lagi, silakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Bila terjadi apa namanya cakram itu oleng ya. Jadi oleng seperti itu. Kira-kira kalau oleng seperti itu apa yang terjadi anak-anak? Coba ada yang bisa jawab. Jadi, pengereman kurang maksimal. Pengeremannya kurang maksimal. Yang lain anak-anak? Coba. Yang lain bisa menambahkan. Mengakibatkan kampas rem cepat habis, Pak. Ya. Dari jawaban tadi semuanya betul ya. Yang pertama ketika ada cakram ini oleng, maka berakibat yang pertama akan menggeser kampas rem sehingga kampas rem ini cepat habis. Yang kedua, pengeremannya tidak maksimal ya. Ini cenderung kendaraan ini berjalan setengah mengerem, jadi laju kendaraan akan terhambat. Itu ya. Diskusi pada hari ini tentang materi pembelajaran memahami prinsip kerja rem, saya kira bisa dipahami ya anak-anak ya. Iya Pak. Ya. Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan untuk anak-anak yang sekiranya tadi belum dipahami? Kira-kira ada enggak? Sudah paham semua anak-anak? Insya Allah paham. Ya, terima kasih ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, saya simpulkan bahwa prinsip kerja rem ya untuk hidrolis itu diawali dengan penekanan minyak rem pada
sistem silinder master ya, yang mana di situ terdapat reservoir yang berisikan tentang minyak rem. Kemudian dari itu minyak rem ditekan dengan piston dengan cara menggerakkan handle rem. Kemudian cairan minyak rem ini yang bertekanan akan mengalir ke kaliper. Dari kaliper ini akan diteruskan untuk menekan piston dan menekan kampas rem sehingga terjadi gesekan pada kampas rem dan cakram. Itu tentang prinsip kerja. Ya. Nanti anak-anak mengerjakan tugas ya di Classroom ya. Alamat linknya di sini ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang sistem bahan bakar ya anak-anak. Mudah-mudahan materi ajar yang saya sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga sukses selalu untuk anak-anakku semua. Amin. Untuk selanjutnya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi pembelajaran pada hari ini kita akhiri. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.